Bismillahirrahmanirrahim. Lambatnya turun wahyu. Ya. Lambatnya turun wahyu ketika itu setelah turunnya wahyu yang pertama, kita belajar sejarah Nabi biar agar kita paham, mengerti tentang sejarah. Sejarah ini sangat penting. Ya. Setelah turun wahyu yang pertama, kemudian wahyu ini tidak turun lagi. Setelah Rasulullah ini mendapatkan wahyu, dan kemudian wahyu itu tidak turun lagi kepada Rasulullah. Sampai kapan? Sampai 40 hari. Jadi wahyunya Rasulullah diberi oleh Allah itu selama 40 hari tidak turun. Setelah itu, kemudian ketika turunnya wahyu itu telat, baginda Nabi ini hampir mau jatuh dari atas gunung. Jadi bukan karena apa? Karena Rasulullah ini sangat merasakan rindu dan merasa takut, sampai-sampai Rasulullah ini gemetaran. Ya, ketika itu Rasulullah selama 40 hari tidak mendapatkan wahyu. Ketika itu Rasulullah merasakan yang takut dan merasakan rindu yang menggebu kepada Allah. Terus kemudian wahyu turun kembali. Nah, setelah Rasulullah ini wahyunya ini telat selama 40 hari tidak mendapatkan wahyu, kemudian wahyu ini kembali turun. Ya. Jadi pada suatu hari ketika itu saat jalan-jalan, tiba-tiba baginda Nabi ini mendengar suara dari atas langit. Jadi ketika itu turun wahyu ini selama 40 hari tidak turun, tiba-tiba Rasulullah berjalan keluar dari dalam rumahnya, keluar jalan-jalan. Ketika itu tiba-tiba ada suara dari atas langit. Ketika menoleh ke atas, jadi Nabi Muhammad ini jalan-jalan kemudian menoleh ke atas, soalnya ada suara dari atas langit. Tiba-tiba malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah. Di mana ketemunya? Yaitu di gua Hira. Jadi turunnya wahyu ini ada di gua Hira. Ya, jadi Rasulullah ketika umur 40 tahun beliau ini sering menyepi, sering tidak berkumpul dengan masyarakat, tidak berkumpul dengan sahabat-sahabat. Jadi Rasulullah kebanyakan diamnya di gua Hira. Kemudian sementara itu baginda Nabi mempercepat langkahnya. Ketika malaikat ini turun dari atas langit, Rasulullah mempercepat langkahnya, jalannya. Untuk apa? Untuk pulang ke rumah. Nabi Muhammad mempercepat langkahnya itu bukan karena apa? Karena merasa ketakutan ketika itu. Akhirnya keluar rumah, pulanglah ke rumah Siti Khadijah, istri Rasulullah yang pertama. Minta apa? Minta agar beliau diselimuti. Saking Rasulullah ini selama 40 hari tidak mendapatkan wahyu, ketika itu wahyu itu turun kembali. Ya, setelah lama tidak turun, hampir 1 bulan lebih. Nah, kemudian itu turun kembali wahyu ini melalui malaikat Jibril yang datang kemudian turun ke gua Hira. Jadi saking takutnya Rasulullah ini sampai gemeteran. Sampai Rasulullah ini merasa kedinginan. Pas waktu itu malam. Ya, turunnya wahyu itu malam, bukan siang, bukan pagi, bukan sore, tapi malam. Jadi Rasulullah ini merasa takut, sampai dari jauh Rasulullah ini memanggil istrinya. Siapa? Siti. Ambilkan selimut. Sampai Rasulullah ini bilang seperti itu, ambilkan selimut, cepat selimuti saya. Saking Rasulullah ini merasa ketakutan, kemudian merasa kedinginan, sampai Rasulullah dari luar rumah sampai manggil istrinya, suruh diambilkan selimut, soro selimutin, karena Rasulullah kedinginan lah, sampai gemekil, sampai gemeteran. Kemudian apa kata malaikat Jibril? Wahyu turun yang pertama ini datang,
malaikat Jibril bilang, "Ya ayyuhal mudassir." Wahai orang-orang yang berselimut. Kata malaikat Jibril, wahai orang-orang yang berselimut. Ini artinya ya. Ya ayyuhal mudassir. Kum fa'andir. Laksanakanlah. Wa rabbuka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir. Maka takut-takutilah. Siapa yang disuruh takut-takuti? Siapa? Orang kafir. Kenapa kok suruh ditakut-takuti? Ketika itu Rasulullah ini dakwah dua metode, dengan dua cara. Yang pertama dengan secara samar, diam-diam. Jadi Rasulullah ketika itu mengajarkan apa itu Islam, apa itu iman, itu secara diam-diam. Bahkan sampai orang kafir ini nggak tahu. Seumpama orang kafir ini tahu, pasti orang itu langsung dibunuh. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah ini dakwah mengajarkan Islam ini secara terang-terangan. Kapan? Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu. Nah, inilah wa rabbaka fakabbir. Takut-takutilah orang kafir. Kata malaikat Jibril, pesannya, wa wasiyabaka fatohir. Dan sucikanlah daripada pakaianmu. Warujja fahjur. Agungkanlah Tuhanmu, kata malaikat Jibril. Wala tamnun tastaksir. Wali rabbika fasbir. Kemudian singkirkanlah patung-patung dan janganlah kalian menyebut pemberian, meminta banyak balasan pada perintah Tuhanmu. Kemudian maka bersabarlah. Jadi inti pesan ini adalah bahwasannya Rasulullah ketika itu selama 40 hari tidak mendapatkan wahyu, kemudian wahyu ini turun kembali melalui siapa? Malaikat Jibril. Apa isi wahyunya? Ya ayyuhal, coba baca, ya ayyuhal mudassir kum fa'andir. Ya, saya berharap kata ya ayyuhal mudassir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Ya, jadi itu adalah sejarah Rasulullah menerima wahyu yang setelah 40 hari tidak mendapatkannya. Ya. Ini adalah belajar sejarah. Ini penting. Sejarah penting biar kita tahu siapa Rasulullah. Agar apa? Agar kita meneladani Rasulullah, mulai dari Rasulullah kecil, dari yatim sampai ke dewasa, sampai umur 25 Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Jadi harus tahu. Kemudian Rasulullah memiliki berapa putra. Jadi harus tahu. Rasulullah itu mempunyai istri 12. Ya, Rasulullah ini mempunyai istri 12. Yang pertama Siti Khadijah. Siti Khadijah ini dinikahi Rasulullah ketika itu Siti Khadijah umur 40 tahun, Nabi Muhammad umur 25 tahun. Setelah itu Rasulullah memiliki istri ini bukan karena Rasulullah ini ingin banyak istri, benar, tapi dapat perintah dari Allah. Muhammad, kamu nikahi wanita ini yang janda, yang ditinggal suaminya. Muhammad, kamu nikahi wanita ini biar kamu aman dari gangguan orang. Muhammad, kamu nikahi wanita ini. Jadi atas perintah Allah, bukan hanya keinginan Nabi Muhammad. Benar keturunan Nabi Muhammad di bini punya benar, tapi keinginan Allah di bini 12 aji keinginan Allah kapi. Separaben siapa? Hanya satu, yaitu Siti Aisyah. Setelah Sayyidah Khadijah ini wafat, meninggal, Nabi Muhammad ini sangat sedih atas meninggal istri tercinta. Orang apa? Siti Khadijah orang radin, kaya, apa nyaman boleh soki, bangsawan, semua hartanya habis karena membela Rasulullah. Jalan membela agama Islam. Orang kaya, orang paling soki, orang paling radin. Nah, dari pernikahan Siti Khadijah mempunyai 6 putra, 3 laki-laki, 4 perempuan.
Jadi harus paham sejarah. Jadi nyaman menurut paham sejarah. Ayo. Banyak Siti Aisyah, Siti Hafsah, Ummu Kulsum, terus apalagi Zainab, itu istri-istri daripada Rasulullah. Kalau putranya Rasulullah siapa? Sayyid Abdullah, Sayyid Qasim, siapa boleh? Sayyid Ibrahim. Kalau anaknya yang 4 apa? Yang anaknya yang 4 beritahu. Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, terus Siti Fatimahuz Zahra. Jadi ngaki nanti akan menjadi ratunya para kaum muslimin. Jadi nanti di padang mahsyar ketika orang semua dibangunkan, yang menjadi ratunya ketika itu, pemimpinnya, ibaratkan sekarang seperti presidennya, nanti adalah Siti Fatimahuz Zahra. Ya, orang wanita yang suci. Orang wanita, makanya dikatakan Az-Zahra wal Batul. Wanita yang suci, wanita yang tidak pernah haid, itu Fatimahuz Zahra. Jadi wanita yang tidak pernah haid itu Sayyidah Fatimahuz Zahra, suci. Tidak pernah haid tapi bisa mempunyai anak. Siapa anaknya? Yaitu Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Ya. Sayyid Hasan dan Sayyid Nah, di bulan Muharram inilah, di bulan Sorahriah, cucunya Rasulullah sangat meninggal secara tragis. Kompai Rasulullah nyaman Sayyid Husain adia penggal ambil orang kafir sampai cetak glondoren pada tibal-balan. Makanya kenapa di bulan Suro ini tak ada orang parlo, iya kan? Ada orang parlo, ada apanya mana, ada orang parlo kebi kan? Suro. Setingkan bulan Sorah. Sekarang kan bulan Suro, 1 Muharram. Kenapa? Karena hari ini adalah hari duka. Kenapa? Karena meninggalnya cucunya Rasulullah siapa? Sayyid Husain yang dipenggal kepalanya. Ayo. Nah, itulah daripada kita belajar sejarah. Suro itu 1 Muharram. Jadi sekarang bulan adalah bulan Suro. Hari setan bukan, hari setan apa? Meskipun bukan bulan Suro, tetap banyak setan, ya. Bukan. Wallahu a'lam bishawab.